Kalera. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, dan tentunya iman dan ihsan. Yang hingga saat ini jantung kita, di mana jantung itu salah satu organ, hanya satu organ di tubuh kita, di mana pemompaannya, bergeraknya, berdetaknya, memompa darahnya tidak diatur oleh saraf otak, hanya jantung. Siapa yang ngatur jantung berdetak? Itu adalah lewat sarafnya sendiri yang ada di jantung. Namanya adalah saraf otonom. Itulah namanya otonomi khusus ya. Kalau ada daerah otonomi khusus, berarti dia bisa ngatur diri sendiri melalui peraturan daerah, undang-undangnya, seperti Aceh, Yogyakarta. Nah, jantung itu punya saraf otonom yang bisa membuat jantung itu berdetak seiring dengan iramanya. Lup, 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 lup. Nah, kalau kita marah-marah, irama jantung tidak stabil. Akhirnya apa? Bisa serangan jantung. Cara menyeimbangkan jantung itu berdetak pada iramanya dengan apa? Salah satunya adalah lisan yang selalu basah karena zikir kepada Allah. Zikirlah kepadaku, niscaya engkau akan tenang. Tenang di sini, jantung itu berdetak seiring dengan iramanya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah karuniai jantung kita sehat sehingga bisa memompa terus sehingga kita bisa beribadah. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya di mana di hari akhirat kelak tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali karena ridho dari Allah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang sudah disebutkan jauh 1014 tahun yang lalu ketika beliau masih hidup, yaitu umatnya yang sangat dirindukan, di mana kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tak pernah melihat Rasulullah, tak pernah berjabat tangan Rasulullah, tak pernah bertamu ke rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah sayang dengan kita. Kenapa? Hingga hari ini kita bisa rasakan manisnya iman, manisnya Islam. Nah, itu yang luar biasa. Dan tentunya yang kami hormati Ustazah, tenaga pendidik TKIT, dan tentunya yang saya banggakan ayah bunda yang sudah hadir di kelas ini, yang tentunya tanpa perintah dari Allah nggak mungkin kita bisa hadir di sini. Bukan karena keinginan kita, tapi karena memang qadaullah, ketetapan Allah. Allah yang menginginkan kita hadir di sini. Ini adalah bagian dari syiar, bagian dari dakwah. Di sini ada dibacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah di sini akan ada malaikat yang akan menaungi kita, yang akan mencatat kita menjadi amal ibadah. Nah, baik, pada hari yang berbahagia ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Khairul Rizal, tamat dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh 2018. Jadi profesi adalah sebagai dokter hewan sudah 8 tahun. Pernah punya pengalaman mengajar di lab reproduksi, asisten dosen
tahun 2014 sampai 2016, kemudian pernah di pemerintahan yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu membawahi Pusat Kesehatan Hewan yang ada di Kandi selama 2 tahun, 2018 sampai 19, kemudian 2020 sampai 2022 itu di Sungai Mandau. Nah, kemudian tahun 2020 sampai sekarang saya membangun OSA Vet Care, itu adalah praktik dokter hewan mandiri yang tentunya ini berdampak langsung bagi kesehatan hewan dan juga manusia. Kemudian kita membangun Yayasan Fajar Negeri Istana dari 2021 sampai sekarang. Saya sebagai sekretaris. Nah, di yayasan itu kita fokusnya adalah tentang ketahanan pangan. Ada pertanian, kehutanan. Kalau Bapak Ibu pernah makan madu akasia, nah itu akasia Apis mellifera, itu salah satunya yang menggagasnya kita. Kerjasama masyarakat dengan perusahaan sehingga bisa berternak madu. Nah, ini sedikit nih, kalau bapak-bapak ibu yang punya kucing silakan catat, yang punya hewan silakan catat nomor saya, bisa konsultasi gratis melalui WA ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu tentang mengenal higien dan keamanan bahan pangan asal hewan, yaitu bahan pangan asal hewan ini susu, daging, dan telur, dan penyakit zoonosis. Nah, penyakit zoonosis ini menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Nah, menyongsong Indonesia Emas 2045, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama kali adalah peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusia. Melalui apa? Yaitu mempersiapkan SDM yang kompeten dan produktif melalui investasi pada pendidikan dan kesehatan. Kira-kira enak pakai Mac atau tidak? Ya. Nah, melalui investasi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini harus berbarengan. Seperti konsep halalan wa thayyiban, halal dan baik. Nggak boleh pendidikan jalan sendiri, nggak boleh kesehatan jalan sendiri. Nanti ikutannya infrastruktur. Nah, dalam membangun kesehatan manusia yang tangguh, untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, itu harus melalui memberikan makanan yang bergizi dan aman. Tentunya sehingga konsumsi bahan pangan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kenapa penting? Yang tadi, banyak penyakit-penyakit yang asalnya dari hewan, daging, susu, dan telur, ataupun pada hewan yang hidup, yang memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi keselamatan manusia. Nah, sehingga ini materi ini menjadi penting, bagaimana kita menzirokan penyakitnya, menghilangkan sama sekali. Bukan mengurangi, menghilangkan. Jadi konsep Kesmafet ini menghilangkan. Nah, kita masuk ke materinya. Mengenal higien keamanan bahan pangan asal hewan dan zoonosis. Jadi judulnya ini mengenal, introduction. Mudah-mudahan di bagian-bagian kedepannya ada yang lebih spesifik lagi. Misalkan proses daging, praktek daging. Karena memang ini materinya sangat perlu sekali. Nah, ini regulasi saja, nanti ini saya share, bisa dibaca sama-sama. Nah, pangan asal hewan dibutuhkan manusia sebagai protein hewani yang didapat dari susu, daging, dan telur. Nah, protein hewani ini penting untuk pembangunan tubuh karena dia mengandung asam amino esensial. Ada 9 asam amino yang harus didapatkan oleh kita untuk perkembangan manusia yang nggak bisa dihasilkan oleh sendiri. Dan itu harus dari hewan, tidak bisa digantikan oleh tumbuhan. Makanya memberikan daging, susu, daging, telur pada anak-anak itu perlu. Kalau susu nggak begitu. Susu nggak begitu. Jadi yang perlu saya tanamkan di mindset hari ini adalah daging, telur. Ayam, bisa ikan, bisa sapi, kerbau, kambing, dan telur. Nah, kalau susu eksklusif, kalau memang mau diberikan nggak apa-apa, memang anaknya perlu. Tapi pada faktanya adalah 2 tahun ASI di dunia ini tuh tidak ada makanan yang paling sempurna, tuh tidak ada.
Tapi Allah menghadiahkan bagi perempuan ibu-ibu itu ASI, air susu ibu. Dan itulah makanan satu-satunya makanan di dunia ini. Makanya anak-anak umur 6 bulan pertama itu tidak ada makan lain, hanya ASI. Air susu ibu eksklusif, nggak diberikan yang lain. Karena dengan ASI saja sudah cukup untuk membangun tubuh dia. Nggak ada makanan apapun dunia ini yang selengkap ASI. Bahkan sampai kiamat nggak akan mungkin bisa diteliti melebihi ASI. Jadi menyusui anak 2 tahun, manfaatnya apa? Gizi anak itu cukup. Nah itulah luar biasanya. Nah Allah titipkan anak itu di rahim. Rahim itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu spesialnya Allah meletakkan satu nama di organ tubuh, itu rahim. Penyayang hatinya. Kalau Rahman cuma pengasih. Allah sudah biasa memberikan kasihnya pada siapa saja. Semua yang bergerak di muka bumi ini, apa yang berjalan, berlari, melompat, terbang, merayap, melata, ular, dapat semua rezeki. Tapi ar-rahimnya Allah hanya diberikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Itulah bentuk kasih sayang. Nah kenapa pangan ini penting, bahan asal hewani? Karena dia mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, tapi tubuh nggak bisa memproduksi. Sehingga 1000 hari pertama untuk mencegah stunting itu adalah 1000 hari pertama yang perlu sekali ditekankan gizinya. Yang mana 1000 hari pertama? Dimulai dari masa kehamilan 9 bulan 10 hari, ditambah sisanya adalah ketika menyusui. Jadi 280 hari dikurang 1000 hari, berarti sekitaran 1,5 tahun pasca 2 tahunan. Jadi Pak, jadi 1000 hari pertama kisaran 3 tahun masuk di situ usia kehamilan. Jadi 2,5 tahun setelah melahirkan, itu gizi yang paling luar biasa anak-anak harus dapatkan selama masa kehamilan dan 2 tahun setelah lahir. Jadi 1000 hari pertama itu kunci pencegahan stunting. Makanya di situ perlunya gizi yang cukup. Nah, susu, daging, dan telur ini adalah mengandung 9 asam amino yang tidak bisa didapatkan di tumbuhan. Di tumbuhan ada protein, tapi protein nabati. Ini protein hewani, memang nggak bisa digantikan. Kalau susu nggak ada, bisa pakai telur. Nggak usah dipaksain harus makan susu, minum susu. Bisa ganti telur, bisa ganti ikan, bisa lele, nila, nggak masalah. Tidak wajib. Kalau bisa, bagus. Tapi faktanya adalah setelah anak-anak itu 2 tahun ke atas, berikutnya adalah bisa kebanyakan akan terjadi intoleran laktosa, di mana tubuh tidak mampu mencerna laktosa dengan baik, gula susu, sehingga wajar kalau ada yang diare. Nggak cocok susu ini, nggak cocok susu kambing, nggak cocok susu kerbau, nggak cocok susu domba, nggak cocok susu sapi. Memang iya, karena nggak akan pernah cocok. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, itu wajar. Nah, akan tetapi di sisi lain, pangan segar asal hewan memiliki karakteristik mudah rusak dan berpotensi berbahaya. Kenapa? Bahan pangan asal hewan, daging, susu, telur mudah rusak. Karena di daging, susu, telur itu kan kandungannya asam amino esensial, ada memang protein. Nah, protein adalah media paling baik untuk media tumbuh bakteri, tempat hidupnya. Nah, luar biasa. Nah, ini ada kata kunci, ada higien, ada sanitasi. Apa bedanya higien, sanitasi? Kalau higien mungkin kita udah biasa dengar. Janganlah makan makanan itu, nggak higienis. Nah, pernah budak-budak dengar ya sama ayah ya? Nah, higien itu berasal dari bahasa Yunani, artinya hygieia, berarti sebagai kebersihan. Jadi kebersihan. Tapi higien ini adalah kebersihan memang dari pangannya ini. Jadi memang pangannya bersih, tidak ada kontaminasi yang lain. Tapi kalau kita bicara sanitasi adalah menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan.
Kalau kita masak hijin tuh makanannya. Tapi kalau marinasi itu alat dapurnya, orang yang masaknya, wajannya, kompornya, kita masak cuci tangan enggak. Nah kemudian kesehatan masyarakat veteriner. Nah kesehatan masyarakat veteriner ini salah satu kompetensi dari dokter hewan, atau yang disingkat dengan Kesmavet, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Nanti bahan ini saya bagi ya, saya share. Nah kemudian ada istilah pangan asal hewan, adalah pangan yang berasal dari hewan, yaitu daging, susu, dan telur. Dan zoonosis, penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Contoh zoonosis: rabies, brucellosis, flu burung, leptospirosis, antrak. Ini ada totalnya, ada sekitaran 70 slide. Udah, kita percepat aja ya, cepat aja. Ini udah ada hampir setengah. Nah, ini kata kunci dulu sebelum kita masuk materi. Ini bahasanya mengenal. Jadi kalau nggak siap nggak apa-apa, karena emang mengenal. Kalau nanti diundang lagi sama usahanya, saya siap. Nah, ini kita live kan di YouTube. Ada live-nya di YouTube, Khairul Rizal DVM. Nanti bisa diakses. Silahkan buka dan subscribe tentunya ya. Kasih loncengnya. Kalau mau konsultasi gratis bisa ke nomor WA saya. Selagi online bisa tanya. Nah, asuh aman, sehat, utuh, dan halal. Kalau konsep di Al-Quran dikenal dengan halalan wa thayyiban. Jadi ini bukan istilah baru. Ini hanya pengembangan dari konsep yang udah Allah sampaikan di Al-Quran. Makanlah oleh kamu segala apa yang ada di muka bumi ini yang halalan wa thayyiban. Jadi halal itu disembelih sesuai syariat Islam. Itu udah ada tuntas. Insya Allah aman. Nah, thayyiban, thayyib, baik, itu kita bagi lagi. Ada aman, ada sehat, ada utuh, aman. Bahwa bahan pangan asal hewan itu aman dikonsumsi, tidak mengandung bahan berbahaya atau beracun, termasuk residu obat. Nah, di makanan, di daging itu kalau tidak diawasi oleh dokter hewan di suatu peternakan, bisa saja di makanan, di hewannya sudah diberikan obat-obatan. Ternyata nggak dicek sama dokter hewan. Harusnya antibiotik yang diberikan ini hewan nggak boleh dipotong selama 21 hari. Rupanya dipotong, lolos. Contoh diberikan antibiotik. Akhirnya dagingnya beredar di pasaran. Setelah beredar di pasaran, kita beli. Konsumen nggak tahu. Nah inilah saya 5 tahun di pemerintah, tugasnya ini mengawasi ini. Jadi saya sudah pernah di pemerintah, tugasnya memang ini mengawasi bahan pangan ini. Kalau sekarang swasta lebih banyak ke edukasinya, nggak bisa lagi mengawasi. Kalau dulu di pemerintah di Keswan saya bertugas mengawasi, datang ke pasar, tengok ini dari mana nih, di peternakannya kita cross check. Nah utuh, tidak dicampur dengan jenis lain, dioplos. Kalau daging tidak dicampur dengan air, apa namanya, sapi gelonggongan atau ayam suntik, disuntikkan air ke ayam. Di luar sana mungkin, kalau sini insya Allah. Jadi ayamnya makin berat. Kemudian sehat, tidak mengandung penyakit, yaitu zoonosis. Nah ini asam amino yang kita singgung tadi ya, 9 asam amino yang ada di bahan pangan asal hewan. Kita lanjutkan saja. Nah, pangan asal hewan adalah media pembawa bakteri resisten antibiotik. Kalau seandainya kita ceritakan tadi misalkan di daging sapi siap disuntik, rupanya nggak dicek sama dokter, sapi sakit dipotong aja dijual sembarangan. Makanya kalau beli sapi di pasar harus tanya dulu dari mana sapinya. Kalau sapi dari RPH, rumah potong hewan, jadi Pekanbaru, kemudian pagi-pagi subuh dibawa ke perawat dijual, itu aman, udah dicek semuanya. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada jual sapi, nggak ada tahu di mana-mana datang jualan, tanya, Bapak sapi dari mana? Kalau nggak bisa jawab, nggak usah beli. Jadi harus perkara hewannya harus ditanyakan. Karena kalau daging sapi kan terlalu lebar. Kalau ayam satu induk dia satu tempat. Begitu didropkan, di peternakan tidak ada pemberian antibiotik pada ayam yang broiler yang 1 bulan yang putih itu. Karena memang tidak boleh. Nah, faktor resiko penyakit bawaan dari pangan. Nah, kalau kita cerita pangan,
pangan itu ada yang berasal dari tumbuhan dan ada dari hewan. Kalau dari tumbuhan jelas ada jagung, ubi, ada telur. Nah ini bagus nih, telurnya rebus. Telur rebus memang yang paling bagus kalau disajikan dimakannya agak lama. Tapi jangan dipecahin cangkang. Kalau udah pecah cangkangnya itu konsumsinya harus di bawah 12 jam. Kemudian kalau pun mau dikonsumsi harus dicium dulu, ada berubah baunya nggak? Tapi kalau masih utuh ini bisa 24 jam. Nanti ada materinya. Utuh bisa 24 jam tuh rebus. Kalau kita simpan di kulkas bisa beberapa hari, 3 hari. Ada materi nanti. Yaitu faktor resiko bawaan pangan, bahan baku makanan, higien sanitasi, pengolahan tidak memadai, suhu penyimpanan tidak sesuai, air yang tercemar. Nah, kemudian apa titik kritis dalam keamanan? Titik kritis ini kalau dalam ilmu Kesmafed itu kita kenal dengan CCP, Critical Control Point. Kalau satu lagi itu titik kritis dalam keamanan pangan. Kemudian ada HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Hazard bahaya, analisis bahaya. Jadi kalau beli misalkan makanan-makanan yang produknya dari hewan, ada ikan kaleng, ada susu kotak, susu kaleng. Itu kalau dagingnya, cara melihatnya adalah kalau membeli daging kaleng atau susu kotak atau susu kaleng, kalau memang susu tersebut tidak ditambah media yang lain, contoh susu, memang susu 100%. Tapi kalau susu yang 1%, ikannya 100%, itu pasti ada sertifikat bahwa bahan pangan tersebut sudah dicek oleh otoritas. Otoritas yang ngecek untuk bahan pangan internasional itu adalah dokter hewan. Hanya satu profesi yang ngecek, otoritas yang memberikan kewenangan penuh untuk ngecek bahan pangan asal hewan itu daging susu adalah dokter hewan. Ada sertifikatnya, ditulis di situ HACCP, NKV, HACCP Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu bahwa bahan pangan tersebut sudah dicek bahayanya aman dikonsumsi, tidak ada mengandung bahaya sehingga tidak menyebabkan penyakit. Kemudian ada NKV, nomor kontrol veteriner, bahwa unit usahanya sudah ada dokter hewan yang bertanggung jawab untuk keamanan. NKV-nya berkaitan dengan bangunan, perizinan, tapi kalau HACCP Hazard Analysis Critical Control Point berkaitan dengan pangannya sendiri. Nah, itulah salah satu kerja dokter hewan yang berkaitan langsung dengan manusia. Kalau ini nggak dikerjain, udah kena penyakitan, penuh rumah sakit. 70% penyakit pada manusia itu adalah penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan. Nah, jadi resiko paling besar kena penyakit adalah dokter hewan karena langsung berinteraksi dengan sumber penyakit. Nah, ini tugas kami di dokter hewan adalah mencegah manusia sakit melalui hewan sehat. Motonya adalah manusia meliga satwa swaka. Nah, ini yang menjadi titik kuncinya. Nah, yang perlu kita perhatikan titik kritis dalam kandang pangan ini adalah bahan baku, kesehatan, kebersihan, penyimpanan, pemasakan, penanganan. Jadi nggak cuma udah masak beres itu enggak. Udah masak daging udah beres itu enggak. Kita masak daging, setelah dimasak, sebelum dimasak bahan bakunya aman nggak? Bersih nggak juru masaknya? Kemudian disimpan dengan suhu yang tepat nggak? Waktu yang tepat nggak? Dimasak dengan suhu yang tepat nggak? Metode yang tepat nggak? Waktu yang tepat nggak? Panjang prosesnya. Dan inilah standar restoran begitu. Ini kalau restoran begini. Nah, inilah dokter hewan memberikan penyuluhan, saya aktif memberikan penyuluhan. Harapannya adalah kita bawa itu prinsip-prinsip itu ke rumah tangga. Kenapa? Kalau restoran sekali-sekali makan, tapi di rumah ayah bunda masak tiap hari, berdampak langsung bagi anak-anak. Jadi tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin sehingga kita hadirkan tadi halal wa thayyiban. Nah, kita masuk ke telur dulu. Nanti daging, ikan. Nah, telur. Nah, kira-kira kalau terbayang dengan telur, ayah bunda apa yang diingat kandungan dari telur itu? Coba salah satu yang mau tunjuk tangan, angkat. Ayo. Tentang telur, terserah. Telur ayam, itik, entok,
apa yang diingat tentang telur. Ini penting. Open mindset. Kita samakan dulu mindset kita. Nanti kalau udah banyak tahu nanti dikurangi karena materinya banyak ini. Ya kan? Kita bisa lewatkan. Ayo silakan. Telur. Nah, silakan. Oke, protein hewani. Kemudian apa lagi? Gak apa-apa, kita live nih. Banyak juga yang nonton live-nya. Jadi kita nggak kesepian. Oke, silakan. Yang ini, bunda yang anaknya mana tuh? Cuci tangan tadi kan? Oh, anaknya di tangan. Anaknya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Telur. Kenapa saya mulai dari telur? Kenapa saya nggak mulai dari daging? Kenapa saya nggak mulai dari susu? Kira-kira kenapa saya mulai dari telur? Tadi daging susu telur. Ini pas masuk ke ini, kenapa? Karena saya takut tiba-tiba nggak cukup waktu saya udah nyampaikan telur. Yang daging susu telur saya skip aja untuk mungkin bulan depan. Tapi telur udah dapat. Telur yang catatan penting adalah bahwa di telur itu ada protein. Nah, telur ada putih telur. Nah, ini putih telur. Oh, gini aja dulu. Nah, ini putih telur. Albumin. Nah, albumin ini adalah putih telur. Telur protein yang kadarnya adalah 100%. Kalau makan putihnya aja berarti makan protein 100%. Lemak, vitamin, mineral ada di kuning telur. Teh, susu, telur. Proteinnya dibuang, lemaknya dimakan. Ya. Teh, susu, telur. Bandrek, susu, telur. Putih telurnya dibuang, kuning telurnya dimakan. Maka wajar ayah-ayah jarang yang langsing. Tidak ada langsing. Pasti ada cadangannya. Jadi gak makan 12 jam biasa. Ayah-ayah kalau puasa 12 jam itu enteng. Masih ada cadangan energi. Nah, masih ada cadangan ini. Nah, faktanya adalah kelebihan energi disimpan di mana disimpan kelebihan energi? Di lemak, glikogen. Jadi kalau anak-anak kita makan kelebihan energi itu disimpan di glikogen. Jadi cadangan jadi lemak. Itu dasarnya. Tapi kelebihan protein disimpan di otot, massa otot. Tapi tidak boleh juga lebih-lebihan protein, beban ginjal berat. Nah, faktanya adalah telur ini protein yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Mungkin inilah satu-satunya makanan setelah susu, air susu ibu, yang kompleks tapi nggak bisa menyamai susu. Jadi setelah ASI ada telur. Kenapa saya langsung telur nggak daging? Karena telur ini murah, 1.500 sekian, 2.000, 1.800 paling murah telur ayam. 2.000 udah dapat protein yang murah meriah. Kementerian Kesehatan nyaranin anak-anak biar nggak stunting makan telur tiap hari, everyday, bukan sekali-kali. Makan telur tiap hari anak-anak. Alhamdulillah saya punya anak 3, 1 5 tahun lagi TK, 2 tahun setengah, 1 lagi 6 bulan. Pasti ada telur menunya. Setiap hari itu pasti ada telur. Kalau enggak tiap hari, setelah 1 hari itu pasti ada telur. Karena ini protein yang murah meriah. Semua bisa makan telur, tapi daging enggak, susu enggak. Karena memang ini faktanya. Kita harus cari protein itu yang murah, tak mudah didapat, sehingga kecukupan gizi anak cukup.
Nggak ada lagi cerita, aku nggak ada uang, ini protein nggak bisa beli daging. Nggak usah pikirin itu daging. Pikirin anak-anak suka telur. Kalau dipikirin beli daging, memang kita mau beli daging tiap hari. Maksudnya itu mau bukan masalah mampu ya, mau ke pasar pergi jam 6 beli daging sapi, kalau nggak akan mungkin dapat. Beli ayam, tapi telur bisa. Kalau daging seminggu sekali nggak apa-apa, setahun beberapa kali nggak apa-apa, tapi jumlahnya banyak. Dan Indonesia termasuk konsumsi daging itu yang rendah di Indonesia, di dunia. Bahkan di negara tetangga kita Malaysia, konsumsi daging kita masih rendah. Karena ketersediaan daging itu memang nggak banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini telur yang konsumsi. Ada banyak yang lain lagi. Nanti nggak cukup panjang. Kita ambil aja yang umum-umum. Jadi telur bebek itu yang standarnya kita ambil dari ini referensi dosen dari FKIPB, yaitu Dr. Denny Widaya Lukman. Beliau adalah praktisi dosen bidang kesmafet. Jadi kami dokter hewan Indonesia itu nggak begitu ribet, karena emang ada guru di atas guru. Kita tinggal ambil sumbernya, disantumin, kita sampaikan. Telur bebek bobotnya yang normal, yang bagus 55 sampai 65 gram. Kemudian ada ayam kampung, ayam buras lokal 40 sampai 50 gram. Ada telur ayam ras 50 sampai 60 gram. Ciri-ciri telur yang baik, kulit telur dan isi dalam. Nah, kulit telur utuh, tidak retak atau penyok, dan bersih. Lalu kalau dok, banyak juga kok telur banyak kotorannya. Nah, itu kalau kandangnya kotor, pasti telurnya kotor. Kalau peternakannya bersih, telurnya pasti bersih, nggak ada kotorannya. Saya pernah magang di perusahaan ayam A, B, itu memang skalanya jutaan ayam. Mereka memang komprehensif, itu nggak ada kotorannya lengket. Memang bersih karena memang selalu dibersihkan. Tapi kalau peternakan biasa-biasa jarang dibersihkan kotorannya. Maka pilihlah telur-telur yang minim kotorannya, yang bersih. Itu tipsnya. Nggak apa pilih, Bu, beli telur, boleh dipilih? Nggak usah beli gitu. Ini live. Kalau kita beli telur nggak bisa dipilih, harus ngambil di situ. Kalau bersih nggak apa-apa. Bersih, ukurannya sama, warnanya sama, baru semuanya nggak apa-apa, nggak dipilih. Tapi kalau kotor semuanya, ada kotor, feses nya, nggak bisa dipilih, ngapain kita buang nya? Karena situ kan ada bakteri cemaran. Lalu kalau kotor gimana? Nanti ada caranya. Isi dalamnya kalau kita ada pecahin, kompak, kental, tidak encer, tidak ada bintik merah, tidak berbau. Dilanjut. Nah, ini telur fertil. Kalau seandainya telur itu dibuahi sampai 28 hari. Nah, ini bentuknya. Semakin bertambah hari, semakin banyak embrionya. Ini kita lanjutin aja, tinggal baca. Nah, ini telur infertil. Kalau bunda-bunda dan ayah beli telur, tiba-tiba dipecahin, ada bintik darah kayak gini. Nah, ini namanya telur infertil. Jadi telur infertil itu adalah telur yang ada di tempat penetasan telur. Nanti dia menetas, jadilah anak ayam, dia rami. Rupanya nggak menetas karena sebab dan lain hal. Nah, itu nggak kita bahas. Kenapa nggak menetas telurnya? Nggak jadi menetas. Itu nggak kita bahas hari ini. Kita fokus aja ke sini. Pokoknya nggak netas. Nah, kalau ada pertanyaan pun jangan ditanya itu, karena kita fokus ke sini aja. Nggak usah, biar orang peternakannya ngurus, nggak netas. Kita fokus ke sini. Nah, wah, telur infertil nih. Kira-kira kenapa? Nggak usah kalian jawab, karena saya bilang nggak bisa jawab. Nah, ini adalah gagal tumbuh dia. Nah, jadi ini nggak layak konsumsi. Kalau ditanya boleh nggak dikonsumsi, kalau dimasak dengan matang boleh. Tapi kami sebagai dokter hewan, jauh sebelum ada kata boleh, kami selalu berpedoman pada halalan wa thayyiban. Baik nggak? Enggak jawabannya. Gitu. Tiba-tiba udah pecahin mau bikin dadar, telur 1, telur 2, telur 3, telur 4, telur 5 busuk. Gagal. Pernah nggak begitu? Ayo udah. Ada yang pernah? Nah, saya kasih tips. Nah, kalau saya masak di rumah begini. Cara telur ya, kalau telur masak. Cara masak telur.
Cara masak telur itu adalah kalau kotor cuci dengan air sabun. Kemudian dilap dengan tisu atau kain sampai kering. Kalau mau disimpan di suhu ruang itu bisa 14 hari. Kalau disimpan di kulkas bisa 42 hari. Itu tip, itu yang perlu dicatat. Di luar 14 hari. Kalau lebih pada itu encer lah, nggak bagus lah. Tiba-tiba beli telur baru kok pas sampai rumah udah encer. Udah lama dong, nggak bisa bohong. Telur itu nggak bisa bohong dia. Telur nggak bisa bohong. Telur adalah makhluk yang jujur. Aku udah lama nih ditelurkan. Aku udah lama nih ditelurkan. Dia nggak bisa bohong. Kita pecahin nanti nampak slide berikutnya. Caranya adalah kalau mau bikin telur dadar, mangkok kita udah cuci telur bersih, dilap dulu. Pokoknya wajib kalau mau masak telur, ada nggak ayah bunda yang masak telur nggak nyuci, langsung diceplokin tuh kayak sama. Ada? Ada. Faktanya adalah ini yang saya bilang tadi. Faktanya adalah sebelum masuk, karena ini lebih penting. Karena konsep halalan wa thayyiban. Rahmat Allah, keberkahan Allah itu nggak akan turun ke manusia kalau nggak diawali dengan keberkahan. Rahmat Allah tidak akan turun kepada manusia di muka bumi ini kalau tidak ada keberkahan. Keberkahan itu tidak akan mungkin ada kalau prosesnya nggak benar. Nah, masak telur ini amal jariah saya nih. Insya Allah nih pahalanya besar. Telur beda dengan makhluk lain. Kalau telur itu, kalau sapi tempat pipisnya ini, tempat pupnya ini, organ reproduksinya ini. Tapi di dunia unggas faktanya tidak. Telur itu salurannya ini. Nah, bersatu semuanya. Jadi saluran ketiganya di sini baru terpisah di akhir. Di akhir itu bersatu dia. Jadi urodeum, coprodeum, proctodeum. Urodeum urin, corpodeum, proctodeum untuk kawin dia, untuk pipis dia, untuk dia, bertelur dia. Satu saluran itu. Di ujungnya aja bisa. Di pangkalnya, di ujungnya sama. Jumpa lagi. Jadi kalau kita ibaratkan, nah kita dapat ada 3 kita buat gitu. Nah ini penting sekali nih, karena konsep halal wa thayyiban. Nah, ini saluran unggas 3 nyatu, di ujung-ujungnya nyatu. Gitu. Di ujungnya nyatu, maka pasti kotorannya nempel kotorannya. Bisa nggak nempel? Kalau seandainya, apalagi kalau tempat wadahnya dia bertelur itu ada kotorannya, sehingga konsep menyajikan makanan halal wa thayyiban itu nggak mungkin. Halal iya kita beli, ayah udah cari nafkah, bunda udah masak, tapi bunda abai prosesnya. Telur itu keluar dari tempat yang ada najisnya. Jadi wajib disucikan dulu itu telur. Cuci dengan air mengalir, baru dilap kering. Mulai sekarang saya sudah sampaikan, tolong sama-sama kita kerjakan. Kenapa? Cipratannya najis. Cipratannya ada bakteri. Setelah kita letakkan di situ telur udah kering, kita cuci tangan juga, keringkan tangannya lagi. Kalau itu udah kita kerjakan, nanti terbiasa, enak aja. Kenapa? Kita mau menghadirkan keberkahan. Kita hadirkan anak, ya Allah, sudah aku hadirkan makanan, aku cari makanan dengan halal, aku beli makanan dengan halal, aku proses dengan halal. Ya Allah, turunkanlah keberkahanmu. Apa kata Allah? Nggak mungkin nggak turunkan, pasti diturunkan keberkahan. Sing anak makan dikit dia pinter. Anak makan dikit ilmunya gampang masuk. Ustazahnya nggak bingung, guru-gurunya nggak bingung di masa depan. Karena ayah bunda udah menyiapkan
makanan yang halal wa thayyiban di rumah, berdampak secara langsung kepada kemampuan penyerapan enak. Oke. Nah, ini telur-telur segar kalau kita tarik dia bagus. Kalau ditarik begini putih telurnya yang udah lama pecah, udah pasti lama. Jadi kembali ke tadi, saya mau jelasin, udah lupa gara-gara berdiri. Telur dadar kan udah dicuci nih, udah dicuci, udah sampai kecuci kan, kita mau jadi bikin telur dadar, tapi nggak usah sampai jadi, cukup sampai proses, karena nggak ada kualinya. Nah, ada minyaknya. Wadah 1, mangkok 1, mangkok 2. Jadi telur pecahin ke mangkok 2. Bagus, pindahin mangkok 1. Telur pecahin ke mangkok 2. Bagus, pindahin ke mangkok 1. Telur pecahin ke mangkok 1. Jangan ke mangkok 2 dong. Bagus, masukkan ke mangkok 1. Telur pecahin ke mangkok 2. Masukkan ke mangkok 1 lagi. Telur pecahin masukkan ke mangkok 2. Masukin ke mangkok 1 lagi. Telur terakhir kita pecahin ke mangkok 2. Masukin ke mangkok. Oke, pas. Kalau ada telur yang rusak, tidak merusak telur yang lain. Apa pepatahnya? Gara-gara. Nah iya, gara-gara telur 1 butir rusak yang lain-lainnya. Oke. Nah kalau kita perhatiin, telur yang segar itu putih telurnya nampak nggak melebar kemana-mana. Putih telur, kuning telurnya bulat bagus. Kalau udah melebar dia kemana-mana, kuning telurnya encer, dia udah lama. Boleh nggak dikonsumsi? Masih boleh, tapi hati-hati. Kemudian kalau kita perhatikan dari sudut bawah, kita lihat-lihat lah, lebih yang baru itu lebih tinggi dia, compact dia. Apalagi kalau ini udah encer sekali nih. Kalau ada cium mungkin udah bau nih. Cium. Kalau setiap hari ayah bunda cium telur, pasti terasa kan, bau kan? Ya udah encer, nggak usah pakai. Ya udahlah, nggak usah lagi. Gitu, nggak usah lagi. Yang dipasangkan. Nah, telur konsumsi ini kita lewatin aja. Nah, baru kita kalau mau nguji nih, iseng-iseng, lagi nggak repot, mau nguji nih telurnya ini bagus atau enggak gitu, baru atau udah lama gitu. Siapkan air garam 10%. Bagaimana cara nyiapinnya? Pakai garam kasar, jangan garam iodium mahal. Satu lagi, enggak begitu bermakna dia, pakai yang kasar. Jadi dan kita siapin 10%. Ya, airnya selebihnya. Nah, kira-kira telur yang mana yang bagus? Yang mana? Yang tenggelam. Mari kita lihat. Oh, kelewat satu. Betul, yang tenggelam. Kenapa yang udah lama itu dia terapung? Iya, dingin dia. Karena di atas telur tuh ada namanya rongga udara. Semakin lama rongga udaranya makin gede, nah, itu makin lama nggak mengaku ya. Nah, ini kalau mau simpan telur di kulkas atau di X-ray tempat telur, nah harus sampai dokter hewan tuh sampai ke bukit dia diatur gitu. Nah, repot sampai letakin telur, letakin daging diatur. Jadi saya di rumah udah biasa ngatur, saya ngatur istri. Nah, tapi syukurnya kami sama-sama intermezzo dikit, sama-sama kuliah di kedokteran hewan. Jadi nggak repot lagi, udah paham lah karakter saya. Tadi kita langsung mulai jam 8. Jam 8 kita udah mulai tadi. Kenapa? Kita menghargai yang disiplin. Satu lagi, di dunia kami itu tidak boleh, terlambat. Tidak ada alasan untuk terlambat. Cukup minta maaf. Itu motonya.
Tidak perlu alasan terlambat, tapi cukup minta maaf. Kami di kampus kalau telat, mohon maaf, telat, boleh masuk, nggak boleh keluar kami. Jam 8 kuliah, jam 8 tank kurang harus masuk, kurang tutup pintu. Nah, ini cara simpan telur. Kira-kira udah tepat belum ayah bunda selama ini? Nah, terbalik kan? Kenapa harus begini? Biar nggak kuat goncangannya, kuning telurnya tetap diutuh di tempat semula, sehingga ketika kita ambil lagi nanti nggak pecah dia. Penanganan telur, pisahkan telur yang kotor dan yang bersih yang kotor. Jadi yang kotor cuci, yang bersih juga cuci, baru tempatkan. Kemudian kalau kita simpan di kulkas, itu harus dengan menggunakan metode first in first out. Yang pertama masuk, pertama keluar. Jadi harus dicatat. Kalau X-ray ini masuk tanggal sekian, wajib tulis. Berarti dia harus diambil ini dulu, adil gitu. Dia pertama masuk, dia yang duluan keluar. Nanti kelamaan gitu. Kemudian simpan telur suhu pendingin itu 7 sampai 10 derajat. Enggak disarankan beku. Nah, jadi kulkasnya yang di bawah, jangan yang dekat es batu. Cuma yang dekat es batu tuh kira-kira suhunya segini enggak? Ya, kalau kulkasnya udah ini nanti dia terbuka, nanti bisa suhunya rendah sekali beku dia. Nah, ini bentuk penyimpanan telurnya. Telurnya begini bentuknya. Kenapa posisi telur tetap di tengah, kuning telur tetap utuh? Nah, mulailah nyimpan telurnya begini. Ada pertanyaan? Ada? Ada ya. Nah, ini nggak disarankan kalau telur-telur begini nih. Nah, nih. Telur bergerombolan. Nah, ini jangan. Kalau ada telur yang jualnya begini, itu jangan usah beli. Carilah telur yang di wadah yang depan. Kenapa? Dia udah guncang-guncang itu, ngambilnya pun susah. Ada kemungkinan ada pecah lah, retak lah cangkangnya, berpindah-pindah posisinya lah gitu. Nah, ini rekomendasi. Nah, ini catat nggak apa-apa. Oh, nanti nggak usah. Nanti slide-nya dibagikan. Telur kotor dicuci dengan air bersih dan sabun. Begitu juga dengan telur yang bersih dicuci juga. Kalau mau simpan cuci semuanya. Mau simpan di kulkas cuci semuanya. Sehingga kulkas kita tuh aman dikontaminasi. Andaikan kita nggak cuci, sayur kita dibawa, rupanya ada kotoran, nimbrung kotorannya di sayur. Salmonellanya ada. Kita mau tumis kangkung, rupanya ada bakteri salmonella di telur. Akhirnya kita tumis kan. Kalau tumis kangkung nggak enak lama-lama, sebentar. Nah, bagusnya lama-lama sih nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang nanti tumisnya nggak begitu lama gitu, nggak cukup untuk mematikan bakteri. Makanya tetap sarannya adalah agak lama. Nanti ada materi yang berikutnya. Berapa menit pun masak daging minimal ada. Berapa menit masak telur ada. Nah, rendam dengan air cuka bila perlu. 1 bagian cuka, 1 bagian air. Nah, ini kalau mau mensterilkan telur. Jadi betul-betul telur yang steril cangkangnya. Kemudian masak telur yang matang. Masa simpan telur 14 hari di suhu kamar dan di kulkas sembari pendingin 42 hari. Rekomendasi dan saran. Nah, dari kesehatan masyarakat veteriner, telur rebus matang utuh itu bisa 1 sampai 2 hari dikonsumsi. Tapi kalau mau dikonsumsi 2 hari itu tengok dulu, udah bau enggak gitu. Takutnya dia udah bau macam-macam kan? Karena juga dari usia telurnya mempengaruhi. Kemudian telur dengan kulit retak itu 12 jam. Telur mata sapi 1 sampai 4 jam harus dikonsumsi. Kalau telur rebus 1 sampai 2 hari harus dikonsumsi, bisa 2 hari. Kalau yang udah retak 12 jam harus dikonsumsi. Lebih pada itu kontaminasi. Telur mata sapi, ini telur mata sapi ini sebentar nih. Ini telur mata sapi sama dadar sebentar. Jadi masak makan. Kalau masak pagi makan siang nggak sarankan. Kalau telur mata sapi rebus saja 4 jam, karena ada peluang
Pak, 15 menit lagi. Kode. Baterainya banyak. Nah, ini baru mengenal kan? Baru mengenal udah segitu banyak materinya. Karena ini mengenal baru. Kalau nanti ada materi berikutnya bisa lanjut lagi. Telur rebus kulit retak 12 jam. Kemudian telur dadar 4 jam atau 4 jam. Telur asin matang 7 hari. Nah, ini merah, catatan merah. Catatan merah ini artinya peringatan keras, warning. Kalau ada merah ini warning. Dilarang konsumsi telur setengah matang karena ada bakteri nggak mati tuh di situ. Kalau ada salmonella gimana? Diare, muntah, balik rumah sakit kena salmonella tiposa, tipus. Salah satu juga kadang-kadang telur, kadang-kadang cemaran bukan telur, gara-gara cemaran mikrobanya. Telur dadar tidak dianjurkan untuk MBG. Kenapa? Karena resiko penularannya. Mungkin nggak dari MBG itu telur dadar itu 1 jam sampai ke sini dari masa? Enggak. Jadi kalau mau tolak apa? Tolak. Kenapa? Ini adalah anjuran dokter hewan. Dokter hewan kami punya kewenangan menyampaikan. Tingkat daerah kita punya otoritas veteriner. Daerah, tingkat provinsi, otoritas veteriner provinsi, tingkat nasional, otoritas veteriner nasional, tingkat pusat juga ada. Dan itu memang kerjanya memang ini untuk Kesmavet, menjaga bagaimana bahan pangan asal hewan aman dikonsumsi. Telur dadar nggak usah di MBG, nggak usah telur dadar menunya. Telur kalau bisa juga telur kalau sudah matang udah mati. Nah, kalau telur mata sapi masih bisa. Jadi catatan tidak lebih 4 jam. Hati-hati. Maka saran kami dokter hewan untuk MBG itu kalau menggunakan telur adalah telur rebus. Aman konsumsi anak. Jangan peduli nggak suka ada anak, tapi gimana membuat dia suka dengan kebiasaan. Daging lagi, daging ayam, daging sapi, daging kambing. Jadi yang ada merah di daging, yang buat merah di daging itu adalah myoglobin. Myo itu otot, globin itu adalah protein dari hemoglobin. Nah, ini yang membuat daging itu warna merah. Tapi daging ayam tidak ada ini, sehingga dia nggak merah, nggak begitu merah kayak sapi. Daging ayam yang baik warna putih kemerahan, cerah, bau tidak menyimpang. Jadi bau pun bisa menyimpang, nggak cuma orang bisa menyimpang. Jadi bau pun bisa menyimpang, artinya tidak bau amis, normal dia. Kalau amis itu memang karena prosesnya yang buruk. Kemudian permukaan daging lembab, tidak kering, tidak basah. Permukaan daging bersih, tidak ada darah. Kemudian daging disimpan dalam suhu dingin 1-10 derajat. Kalau beli di pasaran nanti aja masak nih, nyuci dulu. Nah, ya bunda itu kan, misalkan tunda masaknya, segera masukkan ke lemari pendingin. Jangan dibeku, yang bawahnya dulu. Jangan dulu cuci. Kalau beli ayam mau dimasak nanti, jangan cuci dulu. Darah-darahnya begitu, plastiknya, tapi boleh pindahin ke wadah bersih. Dari plastik ambil ayamnya, pindahin ke, nah ini teknis nih, pindahin ke wadah. Setelah di wadah langsung masuk, jangan cuci dulu. Kalau udah cuci cemaran mikroba udah banyak. Daging gitu juga. Kalau udah dimasak baru cuci. Nah, itu yang tepatnya, sehingga kualitas daging itu terjaga. Daging sapi sama, bau tidak menyimpang, permukaan daging lembab, disimpannya pun sama. Daging kambing sama cara prosesnya. Kalau kurban nih, dapat daging banyak, dicuci dulu nggak disimpan. Nah, tepat. Jadi caranya adalah jangan sampai terjadi post thawing berkali-kali. Jadi sarannya adalah kalau daging itu dicairkan, dibekukan, itu hanya boleh maksimal 2 kali. Daging udah dibekukan, kita cairkan lagi, nggak kita masak kan? Oh, kita masak ambil setengah misalkan, bekukan lagi, dicairkan lagi, nggak boleh lagi dibekukan. Udah banyak cemaran mikroba. Jadi catatannya adalah kalau mau disimpan, masukkan ke kantong atau wadah plastik atau ke dalam botol toples, apalah wadah. Iya, sesuai dengan takaran rumah. Oh, mau dibikin 5 kali masak,
bagi potong 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mau dimasak ambil 1. Sehingga tidak terjadi post thawing berkali-kali. Thawing dicairkan berkali-kali. Ini berbahaya. Potensi cemaran mikrobanya lebih banyak. Ada yang mau ditanyakan? Sesi tanya jawab ada ya? Ayam segar, ayam suntik, formalin, bangkai. Kalau bangkai ini jelas. Kalau beli ayam, belilah. Kalau ayamnya udah dipotong di pasar, kalau di Perawang insya Allah aman. Kita rata-rata kalau untuk ayam aman. Cuma lihat ayamnya, kalau mau dibeli, kecuali kita udah kenal penjualnya ya. Oh ini penjual A, memang kerjanya ini, ya kan? Kalau ayam utuh lihat, kalau ayamnya masih utuh lihat. Jadi kalau SOP jual ayam itu nggak boleh. Kalau memang jual utuh nggak boleh, kepalanya udah hilang. Jadi kalau jual utuh kepalanya harus nampak di situ. Kita bisa cek, dipotong nggak, sembelih nggak, tepat nggak sembelihnya. Jangan-jangan pas dipotong, bunda-bunda beli ayam, beli ayam, lihat kalau masih ada leher, bukain. Pembuluh darahnya masih ada nih gitu. Matinya tersiksa, jangan beli itu, non halal. Nah, bahaya. Lihat lehernya, masih ada pembuluh darahnya, masih ada kerongkongannya gitu. Ayam suntik itu dia lebih kencang dia ininya, karena disuntik. Ayam segar dia nampak pori-porinya nih. Kalau ini ayam tiren mati kemarin, tiren jelas ya, ayam formalin. Ayam suntik, nah lihat baik-baik. Nah, mungkin di sini tidak ada. Disuntik biar makin gemuk. Siap dipotong, timbang lagi. Kalau kita beli ayam, kalau saya beli ayam di pasar, saya beli yang hidup itu ya, potongin. Biar saya tengok. Nah, kalau nggak sempat nggak apa-apa, lihatin baik-baik. Inilah ilmunya kan. Penanganan daging tidak bersentuhan dengan permukaan kotor lantai, dinding kotor kendaraan motor. Nah kalau beli ayam di mana-mana, lempar di lantai. Nah itu hindari tempat-tempat yang memang di lantai dikerjain. Sedapat mungkin cari yang lebih menonjol lah ke kelayakannya. Nah daging ayam suhu yang disimpan di suhu 1 sampai 7 derajat di refrigerator itu mentah, kemudian dia mentah, kemudian kita kasih bumbu, itu bisa kita simpan 1 sampai 2 hari kalau masih mentah. Kan kita udah potong dia, bersihin dia, kemudian udah kita kasih bumbu. Mau masak besok boleh, sampai 2 hari boleh. Kalau sudah kita ungkep itu bisa 5 hari simpan di kulkas. Jadi kalau agak-agak mager bunda-bundanya untuk 5 hari nih gitu. Maksudnya ayamnya nanti hari pertama, anak-anak nanti makan ayamnya hari pertama dan hari ke-4. Nah dibagi, nanti simpan lagi, diungkep. Jadi 4 hari kita nggak perlu beli ayam karena udah beli di hari Senin. Jadi hari Kamis makan ayam lagi, nggak perlu beli karena kita udah beli di hari Senin dan kita ungkep, tinggal goreng. Itu praktis. Nah itu sering juga saya kerjain partainya. Jadi di rumah kalau istri saya lagi hamil besar, menyusui, saya bantu masak. Di pagi saya nyiapin sarapan, masakin, goreng. Jadi harus saling bantu-bantu. Nah pemasakan daging, kalau kita rebus sama menumis, merebus air mendidih itu bisa 1 jam dia masak, tergantung besar potongan. Kalau gede-gede enggak. Kalau kecil-kecil 1 kilo daging potong 25, potong 30, potong 40. Kalau di restoran mungkin potong 20. Kalau pesta-pesta bisa 40, 30, 35 atau di rumah masih layak. Masih kita rendang pun potong 30 masih bisa. Potong berapa Bu 1 kilo cocoknya? 25 gede-gede dia. Jadi kalau direndang enak dia. Kalau numis kecil-kecil potongnya, potong 40. Karena masaknya sebentar. Mungkin daging kecap potong 40. Untuk pesta potong 25, gede-gede, masaknya lama, apa-apa. Saya pun lama. Daging yang sudah dimasak dapat disimpan pada suhu kamar. Kalau disimpan di suhu kamar maksimum 4 jam. Bayangkan tuh,
Kalau MBG kita nggak mampu menjaga ini, nah ini implikasinya banyak keracunan, bukan karena dagingnya. Dimasaknya udah benar, carinya udah benar, simpannya udah benar, akhirnya eksekusinya gagal. Harusnya eksekusi 4 jam. Jadi MBG itu harus, usahanya harus koreksi. MUU antara sekolah dengan pihaknya dia harus ada ini. Kalau memang dagingnya dimasak, dagingnya disimpan di suhu kamar 4 jam, harus sampai ke anak-anak, harus sudah dimakan. Bisa nggak jaga itu? Nah, kami dokter hewan selalu menyampaikan itu di level nasional, tantangan. Oh, nggak bisa, kami mampu 8 jam, mampu masak berapa porsi? Kalau mampunya masak cuma 30 porsi sekian orangnya, ya udah itu. Kalau kita makan di hotel bintang 4, bintang 5 itu selalu panas. Ada api kecil dihidupkan. Standar restoran bintang 4 ke atas, bintang 3 ke atas, restoran itu ada lampu, ada api kecil sehingga menjaga suhu itu tetap hangat, mencegah cemara mikroba. Kalau enggak buyar, keracunan akan ada. Bukan karena bahan pangannya yang masalah, bukan karena proses. Aku higienis kok, dapur aku stainless steel semuanya. Nggak usah cerita stainless steel semuanya. Kalau eksekusinya gagal eksekusinya, makan suruh 4 jam, 5 menit lagi, tidaknya belum setengah. Jadi harus sekolah harus ngecek mampu nggak menyediakan suruh 4 jam. Kalau enggak gimana? Berarti harus rantai dingin, harus rantai panas. Itu aja solusinya. Jadi harus hangat itu, bisa nggak gitu? Ya harus bisa, harus cari tahu. Karena gimana? Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Kalau kita masak di rumah jelas harus dimakan. Cemara mikroba nggak begitu banyak karena masak sedikit. Semakin banyak, semakin besar peluang. Tip pembelanja. Pilih kalau beli daging, perhatikan betul-betul dagingnya dari mana. Nanti tinggal baca aja nih. Cara memilih susu yang baik. Susu adalah cairan putih yang bergizi yang diproduksi oleh kelenjar susu mamalia yang seperti sapi, kambing, dan manusia yang berfungsi sebagai nutrisi utama untuk bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir, bukan bayi besar. Ya kan? Boleh nggak untuk bayi besar? 3 tahun, 4 tahun boleh. Namanya protein hewani, bagus. Tapi kan tidak wajib. Ya wajibnya makan daging, makan telur, susu tidak wajib. Dia udah dapat ASI. Kecuali memang kata dokter anak perlu konsumsi susu tiap hari boleh. Kalau memang anak itu nggak ada intoleran laktosa, tiba-tiba diare, tiba-tiba nggak cocok, memang nggak cocok sama glukos laktosanya. Tapi bagus nggak susu? Bagus. Susu yang sehat, warna kekuning-kuningan, tidak ada bagian terpisah, homogen, bau tidak menyimpang. Ada susu yang kita kenal susu pasteurisasi dan susu UHT. Kalau pasteurisasi itu kita panaskan kurang dari 100 derajat, tidak mendidih susu. Kita ambil dari peternakan, kita panaskan langsung kita konsumsi, dan dia harus cepat dikonsumsi. Kalau kita simpan di suhu dingin cuma sebentar. Kemudian susu UHT, ultra high temperatur, kemudian susu steril, itu dipanaskan di atas 100 derajat. Itu yang beredar di pasaran. Ada susu steril, ada logo-logo apa macam itu, nggak boleh sebut merek ya, karena ada live kita. Jangan kita sebut merek. UHT. Rekomendasi. Nah, rekomendasi pemberian susu UHT dan steril kalau memang mau diberikan susu pada anak. Kalau memang di MBG mau diberikan susu pada anak. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan harus minum susu. Tapi kalau memang minum susu, lihat di kotak kemasan 100% air susu. Jangan 30% air susu. Kalau 30% air susu, 70%-nya apa? Air, gula, pemanis, dan teman-temannya. Anak-anak nggak minum susu, minum air. Ngapa dipaksa harus susu kotak? Kenapa harus dipaksa minum susu? Kalau memang susunya 30%, ya udah. Kalau memang mau jadiin MBG itu anak-anak bersihkan susu, cari yang kotak kemasan memang susunya 100%. Jangan 30%, 27%, 20%. Berbahaya. Malah anak-anak bukan susu yang didapatkan, 20% susu, 80%-nya air. Mending minum air.
Kalau saya berani bicara, mending minum air dibandingkan minum susu yang bukota nggak jelas. Ya kan? Karena kalau kita konsepnya bergizi kepada anak kita, ya kan? Kalau memilih anak kita, pilih yang terbaik dan original, tidak punya varian rasa, rasa stroberi, rasa anggur, rasa ini jangan rasa, cukup rasa susu. Itu saran satu hewan saya dan kami di dunia kedokteran hewan. Zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. 5 menit lagi ya, 5 menit. Kita cepat-cepatin. Jadi memang tidak bisa materi ini sedikit. Masih semangat ayah bunda? Luar biasa ya ayah bunda. Saya bulan lalu saya tampil di RRI tentang rabies. Jadi saya nggak nyampe rabies lagi banyak. Nanti tolong akses di RRI tanggal 6 Oktober live jam 8 RRI Pro 1 Pekanbaru live jam 8 tanggal 6 Oktober itu saya bicara rabies. Jadi itu penyakit zoonosis menular manusia. Nanti kita singgung sedikit. Ada yang kita katakan dengan foodborne disease. Nah, foodborne disease ini adalah kenanya penyakit pada manusia karena mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung bibit penyakit, cemaran penyakit, toksik. Nah, penyakit zoonosis itu yang menular manusia itu nggak ada yang dari tumbuhan. Dari jagung penyakitnya menular manusia itu nggak ada. Dari ubi penyakit menular manusia nggak ada. Tapi kalau tiba-tiba nempel di situ iya, karena prosesnya jelek. Tapi kalau di hewan ada, memang dia di situ tuh base campnya, tempat tinggalnya di situ tuh. Makanya bahan pengawasan hewan ini ketat sampai ada karantina, badan karantina nasional. Ada dokter hewan di situ menjaga masuknya bibit penyakit dari mana saja, darah, udara, air, dijaga di mana-mana oleh dokter hewan biar nggak masuk ke sini sehingga kita selamat. Foodborne disease ada foodborne infection atau foodborne intoxication. Bedanya apa? Kalau foodborne infeksi ini lebih pada bakteri, virus, parasit. Kalau intoksifikasi keracunan, bisa memang racun ada di situ. Contoh racun ada di situ. Contoh dagingnya mengandung Roundup misalkan. Dagingnya mengandung minyak, memang racun. Tapi racun memang yang timbul dari alfa toksin misalnya, dari fungal, dari jamur, sehingga berbahaya bagi manusia. Atau ada bakteri toksin dari bakteri Staphylococcus botulism aureus, bisa gejala muntah, diare, atau parasit dari foodborne infection. Nah, foodborne infection, parasit, toxoplasmosis. Dari kucing bisa nggak kena toxoplasma, keguguran, kehamilan. Kemudian kalau nggak cuma dari kucing, dari sapi, kambing, domba, dagingnya mentah, yang tidak dimasak, tidak sempurna, tidak mati orkestra, bisa kena parasit. Ada bakteri E. coli, salmonella, kolera. Nah, ini yang ditularkan oleh hewan, diare, muntah. Gejala pada manusia, muntah, dia sering, diare, dehidrasi, demam tinggi, diare lebih pada 3 hari, gejala dari keracunan makanan. Nah, Permentan 39 2023 tentang ada 6 penyakit prioritas. Sudahlah zoonosis prioritas lagi. Begitu perhatiannya negara kita bagi masyarakatnya, biar masyarakatnya aman. Sudahlah zoonosis menular ke manusia prioritas lagi. Rabies, antrak, leptospirosis, brucellosis, avian influenza. Rabies mematikan, 100% kematian pada manusia. Antrak, luka-luka pada manusia kalau kita makan daging yang cemaran. Leptospirosis, bisa penyakit kuning kita, rusak sinar hati kita. Dari mana? Kalau banjir, anak-anak jangan main di banjir. Ada tikus bisa bawa leptospira. Jangan main-main di banjir, di BC. Bisa dibawa oleh tikus, oleh sapi bisa, oleh daging bisa. Brucellosis, kalau di manusia bisa keguguran. Di bawah 3 bulan bisa 6 bulan keguguran. Di sapi juga keguguran. Avian influenza, flu. Nah, kalau rabies ini dia sampai mayoritas karena gigitan anjing. Gejala rabies, sakit kepala. Nah, ini virus rabies. Virus rabies ini bisa mati dengan air sabun. Makanya kalau digigit oleh anjing menderita rabies, cuci dengan air sabun 15 menit. Jangan ke puskesmas dulu. Setelah dicuci dengan air sabun, air mengalir 15 menit, baru kasih betadine, baru ke puskesmas biar diberikan vaksin. Gejala rabies.
Angka kematian 100%, tidak ada tawar-menawar. Kalau memang gejalanya rabies langsung dia difar. Pencegahannya hanya satu, dengan vaksinasi. Cuci luka, tata laksana rabies. Nah, ini bisa dibaca. Tata laksana rabies bisa dibaca. Oh, selesai. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Insya Allah slide-nya kita bagi, nanti bisa dibaca-baca ya. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Khairul. Kalau ada yang dipertanyakan, silakan ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada. Nggak usah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada dua pertanyaan ya Pak ya, tentang telur dan tentang susu. Tadi kan ada Bapak tengok kan, tadi kan telur rebus, ada kuningnya gitu kan, yang mengandung protein kan di kuningnya, di putih. Ya. Di sini apakah kandungan protein telur rebus dan telur ceplok itu sama? Dan jika ingin kita kasih ke anak kita, mana yang lebih bagus, telur rebus atau telur ceplok? Yang kedua ini tentang susu. Saya kan ada anak kedua, saya kan masih minum susu sampai sekarang, umurnya 4 tahun. Di sini saya kan beli susu kotak nih, dampak kata bapak tadi kan yang lebih baik itu yang nggak ada rasanya gitu. Sedangkan sejauh ini saya menemukannya itu ada rasa madu sama vanila. Apakah itu baik untuk saya berikan ke anak saya? Habis itu takaran susu sama airnya itu perbandingannya gimana Pak? Oh, susu bubuk. Susu bubuk. Iya, susu bubuk. Ya. Terima kasih. Ya, kalau susu bubuk, saya ceritain. Karena saya ranahnya dokter hewan, saya akan selalu bercerita yang original. Karena bidang ilmu saya itu adalah bidang ilmu original. Dalam case Mafet kita kenal dengan safe from farm to the table. Aman dari peternakan sampai ke meja makan saya makan. Tapi begitu telur ini udah jadi kerupuk telur, udah hilang ranah saya. Ranahnya adalah gizi, ahli gizi. Serun apa tuh lagi, empe-empe, tewan, nggak ranah saya lagi dokter hewan. Ranahnya ahli gizi. Makanya saya ceritanya original kan. Tapi menjawab pertanyaan tadi terkait dengan takaran susu, itu harus kita nanti ada bahan yang bisa saya share. Di situ anak-anak mulai dari umur 0 sampai dia 5 tahun itu berapa mili susu harus masuk tuh ada di Kementerian Kesehatan. Jadi saya nggak jawab di sini ya. Nggak jawab sini, nanti saya share ya. Nanti ingatkan saya share, saya kirim ke ustazahnya nanti bisa sebar ya. Itu harus dibaca. Ada berapa milinya. Tapi terkait dengan susu, kelemahan susu kotak itu adalah pasti dia bubuk, ada rasa. Susu yang nggak ada rasa itu adalah susu yang 100% memang dia kaleng atau kotak, dia original. Diambil dari sapi, disterilkan, di packing. Kalau kami dokter hewan saranin itu, gunakanlah susu yang ini, susu yang original. Jangan ada penambahan apa-apa sehingga anak dapat proteinnya, dapat gizinya, nggak ada apa-apain, memang dapat gizi dari situ sehingga dia aman. Kalau beli susunya memang yang non varian, original, dapat gizinya, dapat nikmatnya, dapat berkahnya, dapat manfaatnya, memang manfaat susu gitu. Tapi terkait dengan ini nanti ada jawabannya situ dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Telur, nah kehebatan protein adalah dia tidak merubah struktur kimia. Bila dimasak, bila direbus, bila digoreng, strukturnya sama, tidak merusak protein. Tapi vitaminnya rusak,
protein tidak rusak. Kalau pertanyaannya protein tidak rusak. Direbus di telur, digoreng sama proteinnya. Tapi vitaminnya rusak kalau digoreng. Jadi kalau dokter hewan nyaranin telur diberikan ke anak-anak, rebus. Saya nyaranin rebus telur. Gak usah rebus. Cara rebus telur gimana? Dipanaskan dulu air, biarkan air itu mendidih. Setelah mendidih, masukin di telurnya. 12 menit pasti masak. 12 menit udah bisa mematikan bakteri, aman dikonsumsi. Masukin air, masukin telur, telurnya bingung. Kok aku kedinginan, tiba-tiba aku kepanasan. Syukurlah telur nggak bisa ngomong. Nah, dokter hewan sampai ke situnya itu ngajarin. Kalau dagingnya keras alot, mau kita lunakkan bisa nggak? Bisa. Kasih pepaya, diolesin jus pepaya. Sebentar aja, jangan lama, 5 menit. Atau perasan dari nenas. Jangan lama nenas, sebentar aja, 1 menit. Kalau lama-lama nanti hancur. Sebentar aja kalau bisa, sebentar aja dioles. Atau mau dimasak, dimasukin nenas tuh. Saya pengen masak, masukin nenas sedikit potong. Baiklah, karena waktu kita sudah habis ya. Saya Angkat lagi ini. Nanya masalah ikan. Boleh. Apakah ikan sama dengan daging? Sama. Yang di pasar itu? Sama. Yang ikan sama. Ikutan. Nah, tadi kita betul-betul ini sama. Selamanya sama. Dari buang kotoran, tidak cuci dari ini. Kalau ikan buang kotorannya. Makanya di pasar tuh beli ikan. Pak, kalau beli ikan di pasar, saya beli ikan di pasar nih sering. Pak, tolong bersihin, buang insangnya, buang ususnya, buang siripnya, buang sisinya. Sampai rumah, ayah bunda nggak repot, tinggal simpan kalau mau dimasak besok, jangan dicuci dulu. Jadi saya beli, tolong bang ya, bisa bang potongin, buangin insangnya bang ya sama ininya. Jadi di rumah kalau memang dibantu istrinya masak, kayak enak kan, nggak repot aja buang insang, agak repot, susah. Itu kalau ikan kakap buang insang, berantem sama insangnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi terkait dengan hal ini, nomor WA saya ada 0853 6389 5452. Silakan tanya, gratis konsultasi tentang kesehatan hewan. Saya memang ibadahnya di situ namanya. Gratis. Baiklah, demikianlah cara kita pada hari ini. Sebelum penutupan kita baca doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 212 yang nonton kita di YouTube. 212. Siapa yang bisa menghadirkan hari ini? Jadi bunda-bunda yang punya power bisa ngomong itu tentang hal ini yang baik-baik, silahkan. Amal jariyah. Ya? YouTube-nya Khairul Rizal DVM, bisa buka kalau mau ditengok-tengok. Ada 9.018, 9.180 subscriber. Nanti kalau nambah berarti ayah bunda nih. Masya Allah. Materinya ada saya kirim. Foto bersama dulu ya, Pak. Ya, Ya, Bun. Pak. ya. Jadi udah. Udah. Ayo, Bun, berdiri, Bun. Ayo, Bun. Ayo bunda semua kita foto bersama dulu.